seorang anak perlu merasakan sakitnya jatuh, kemudian belajar dari situ. Kalau dari awal kalian larang, naik sepeda atau kalian terlalu khawatir, kemudian kalian gandoli terus, akhirnya dia nggak pernah merasakan jatuh Sebut ya. ya. Kemudian gini Mas, masih terkait dengan keluarga ya. Saya ada teman itu, sudah mempunyai anak. Anaknya itu usia 28 tahun dan, sudah berkeluarga, punya istri dan anak juga. Tapi, dia itu terlibat dengan judol, bahkan sampai, anak istrinya itu nggak terurus. Yang Hmm, peduli ini ibunya. Ibunya itu kayak ada ketakutan bagaimana nanti kalau anaknya itu suatu hal terburuk terjadi. hmm, Misalnya, ketahuan polisi terus akhirnya ditangkap gitu loh. Nah kemarin itu, ketahuan ngambil uang ibunya puluhan juta. hmm. Nah, sarannya Mas Riko terkait ibunya ini gimana? Karena saya sendiri juga ngelihat ya ini orang lain, tapi pelaku, ya teman saya juga pelaku judol ini berhentinya tuh susah banget gitu loh. Kita ngasih tahu model apapun kayaknya ya, tapi nggak pernah bisa berhenti juga orang-orang yang udah kecanduan judol ini. Tapi ini case-nya yang untuk ibunya karena ketakutan anaknya yang nggak bisa berhenti itu tadi. Oke. Nah, kira-kira kenapa kok nggak bisa berhenti? Karena dikasih fasilitas. Ya, Ya betul kan? betul, Orang judol biasanya kan kejerat utang. ya, Dikasih fasilitas kita bayar utangnya. Ya pasti diulangi lagi. hmm, Karena dengan kita ngasih fasilitas, ngasih support, ya dia nggak ada tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. ya, Nah ini penting. Misal kayak kasus tadi, temannya Om Hari atau pelakunya, misal yang pelakunya tadi lah. Pelakunya ini misal judol, dia kalah 28 juta, kemudian pinjol, akhirnya kejerat utang 30 juta. Ketika terjerat, orang tuanya, ayahnya nggak tega, dibayarilah 30 juta. Ya anaknya pasti ya enak, dia akan judol lagi. Nggak mungkin nggak, 100% pasti judol lagi. Karena anaknya secara tanpa sadar pasti mengkonsepkan bahwa, oh meskipun nanti aku terjerat ya, bapakku pasti bayari. iya sih, Apa iya yang pasti itu. dikhawatirkan? Dia pasti akan judul lagi. Enggak mungkin enggak. Dia akan jerah ketika orang tuanya enggak ngebayarin utangnya. Atau dia akan jerah ketika dia ketahuan polisi, dia di penjara. Dan orang tuanya yang ngebiarin aja. Ya itu resikomu kamu judol. Iya, Ya kan? iya, Ya kan pengalamannya harus dibiarkan apa adanya kan. iya, iya, Ketika seorang anak dibiarkan orang tuanya agar mengalami pengalamannya apa adanya, di situ dia akan belajar. Contoh, Om Hari punya anak, namanya Andra. Memang namanya Andra. Waktu kecil dia sepedaan. Kemudian ketika sepedaan, dia jatuh. Kemudian Om Hari ngasih fasilitas support. Wah, sakno ya anakku jatuh terus, akhirnya digondeli terus sepedanya. Sampai dewasa dia nggak akan bisa sepedaan sendiri. Iya kan? mhm, Ya sama. Kalau Andranya dibiarin jatuh, kemudian ya dibiarin sepedaan, ya dibiarin jatuh, dibiarin lama-lama dia akan bisa sepedaan mandiri. Iya kan? mhm, Hal yang sama juga berlaku. Nah, kenapa orang tuanya ini tidak bisa membiarkan anaknya mengalami apa yang seharusnya dialami? Kemungkinan karena ada rasa bersalah. Mungkin mmm, waktu kecil, susah, kemudian anaknya juga ikut susah. iya betul, Ya, hah? iya memang seperti itu Memang cerita. gitu. Iya, Jadi ketika susah, anaknya ikut susah, iya, akhirnya kita sebagai orang tua kan ada rasa bersalah. iya, Waktu dewasa, karena dorongan rasa bersalah, kita memfasilitasi. Tapi dorongannya kan salah. iya, Dorongannya adalah rasa bersalah. Tapi ketika rasa bersalahnya udah cair, itu akan beda. Supportnya itu akan beda. Menurut sampean, mana yang benar-benar dukungan? Bayari anaknya judol, dan kemudian akan terjerat judol lagi, tambah parah, kemudian orang tuanya dua-duanya meninggal.
kemudian dia akan semakin terpuruk. Atau di masa sekarang, mumpung orang tuanya belum meninggal, misal masih 20 tahun lagi, dibiarin anaknya terjerat. Di situ dia akan belajar dan kemudian berhenti. Kira-kira yang dukungan itu yang mana? Yang Yang pertama membia atau yang kedua? yang kedua, Yang kedua kan? iya. Mungkin awal-awal terlihat jahat di mata si anak, tapi setelah terlewati, si anak akan tahu, "Oh, apa yang dilakukan oleh orang tuaku benar." Kalau kita melakukan yang poin pertama, di akhir nanti ketika kalian sebagai orang tua udah meninggal, anak kalian terjerat, anak kalian pasti akan nyalain kalian, walaupun kalian udah mati. Mmm, Karena kalian memberikan support yang salah, dukungan yang salah. iya, betul, Dukungan kalian itu iya. melestarikan kejahatan anak kalian, Malah nggak melestarikan mari-mari ya? kebiasaan buruk Iya, anak kalian. Nah, iya, kalau kalian ingin menyetop kebiasaan buruk anak kalian, ya jangan disupport. Kalau anak kalian terjerat judol, kemudian terjerat utang, ya jangan dibayari utangnya. Dengan itu dia akan kapok, karena nggak ada yang bantu. Akhirnya dia mikir, "Kalau aku judol lagi nanti nggak bisa bayar, yang bantu aku siapa?" Nah kan gitu kan? betul, ya, Orang yang terjerat judol itu biasanya adalah orang kurang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, kalau dia udah terjerat, udah nggak ada yang bantu, dia baru akan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia iya, baru akan bisa mikir sendiri, jalan sendiri, nggak ngarepin orang tuanya. Dia akan baru bisa jalan sendiri. Di posisi itu ya sekalian kalian bereskan pendaman rasa bersalah kalian. Kalau anaknya udah benar, kalian kasih support jor-joran nggak ada masalah. Anak kalian seperti itu adalah cerminan dari kalian karena kalian punya rasa bersalah. iya, 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 Akhirnya anak kalian judol, bukan anak kalian judol terus kalian merasa bersalah, enggak. Ada rasa bersalah dulu, akhirnya muncullah fenomena anak kalian kena judol, itu. Jadi ketika rasa bersalahnya kalian sadari, aku yakin 100% kalian nggak akan bayari anak kalian lagi. Meskipun iya, masuk penjara, kalian akan membiarkan. Karena itu termasuk jenis didikan yang ya yang memang perlu dia alami. Mungkin di penjara 1 tahun, tapi itu sangat berarti bagi perkembangan psikologis anak, si anak iya, yang terjerat judol tadi. Dengan dia penjara, akhirnya mungkin dia akan sadar. Dengan dia dikejar-kejar rentenir, sampai diwantemi, ya mungkin dia akan sadar, "Oh diantemi sakit rek, wis gak tak utang lagi," gitu kan. iya, iya, Ya seorang anak perlu merasakan sakitnya jatuh, kemudian belajar dari situ. Kalau dari awal kalian larang, naik sepeda atau kalian terlalu khawatir, kemudian kalian gandoli terus, akhirnya dia nggak pernah merasakan jatuh ya, itu hal yang fatal, itu. Jadi penting sih, iya. Sayang yang berlebihan itu nggak baik juga ya dari Om ya? itu nggak sayang sih itu nggak sayang menurutku. Oh, iya, Contoh ya, misal heeh, Andra terjerat judol, iya, akal sehat kita lah, akal sehat ya, iya, 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 kalau iya, kita bayari utangnya Andra, itu sayang nggak? iya. Kita kan harus ngelihat jangka Enggak, panjang kan, kita harus ngelihat iya, jangka enggak, panjang. jangka panjangnya enggak. Jangka panjangnya kan enggak, mungkin Iya, jangka pendeknya kelihatan kayak sayang. Tapi iya, kalau kita lihat jangka panjangnya, keseluruhannya, gambaran besarnya ya enggak. Itu ego kalian, karena kalian merasa bersalah. Orang yang merasa bersalah, tidak mungkin ada cinta di dalam tubuhnya. mmm. Itu. Meskipun ini ya, meskipun anaknya diikutkan privatnya ke Mas Riko, tapi kalau anaknya nggak ada kerentek dari kok apa ya, nggak ada kemauan dari dalam Hmm, hatinya, juga bukan solusi juga ya, Om, ya? enggak solusi, itu malah jadi muternya tambah Nggak tambah karu-karuan? luas itu, tambah gak karu-karuan. Jadi hasilnya solusinya itu gampang. Kalian perlu menyadari kenapa kok kalian nyaport anak kalian. Oh ternyata gara-gara rasa bersalah. Ya udah Mmm, dirasakan rasa bersalahnya, udah cair nanti ya, entah tiba-tiba anaknya berubah lewat skenario apa ya kita nggak tahu. Mungkin langsung berubah, mungkin juga perlu anaknya mengalami skenario apa. Ya kita iya, perlu membiarkannya. iya, iya.
Ya itu ya, jadi penjelasan Mas Riko semoga membantu ya Bapak Ibu. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.